Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky Maulana Sandi, yang akrab dipanggil Sandi, dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Manajemen Retail Non-Reguler RPL dengan nomor induk mahasiswa 243 227 5001. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar pembentuk negara Republik Indonesia. Mari kita bahas bersama. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian tersebut yang menyebutkan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat, yaitu di Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 dengan semboyan Jepang yaitu 3A. Yang pertama, Nippon Pelindung Asia. Kedua, Nippon Pemimpin Asia. Ketiga, Nippon Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia, dan semboyan ini semata-mata untuk memikat hati rakyat Indonesia. Jepang membentuk pemerintah militer yang terdiri dari 1. Pemerintah Tentara ke-16 atau Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kedua, pemerintah Tentara ke-25 yaitu Angkatan Darat dengan wilayah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, pemerintah Armada Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua yang berpusat di Makassar. Ketiga wilayah tersebut dipimpin oleh staf dengan gelar Gwi Sekan. Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, sejak tahun 1944, Jepang mendesak perang di Pasifik. Pertahanan Jepang sudah mulai rapuh dan banyak kota di Indonesia diserang oleh sekutu seperti Ambon, Manado, Makassar, dan Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang sekarang dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang yang semakin jelas, Jepang terus menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September tahun 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa parlemen di Tokyo memperbolehkan Indonesia merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumachiki Harada meyakinkan Indonesia akan janji kemerdekaannya. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan
BPUPKI atau disingkat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Widyodiningrat dipilih sebagai ketua dan dia dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio yang pada saat itu menjabat sebagai Shuchokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso yang menjabat sebagai Kepala Kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dan juga bertepatan dengan BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang dari Indonesia ditambah 7 orang Jepang. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena beliau ingin lebih aktif di berbagai diskusi yang pada saat itu sering beliau lakukan. Sejak didirikannya BPUPKI, telah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tidak resmi oleh panitia kecil di bawah naungan BPUPKI. Sidang pertama oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chow Sang In atau sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila yang berlokasi di Jakarta, atau sekarang tahun 2024 ini menjadi bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Yang pertama isinya adalah kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama menyampaikan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia terdiri dari 5 unsur,
yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Rumusannya tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia menyatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus menyatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur menjadi dasar negara. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, keadilan rakyat. Dan yang kelima, musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia memulainya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilai terlalu meributkan hal yang kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama negara yang akan segera lahir itu tidak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutkan sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi dasar kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati dengan hari lahirnya Pancasila. Dan sampai sekarang setiap tanggal 1 Juni itu kita libur untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Ringkasan dari Pancasila tersebut disebut Trisila yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Sosionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong, artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Oleh karena itu, para pendiri bangsa telah berjuang untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus menghargai perjuangan mereka dengan cara mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita semua disatukan oleh Pancasila. Terima kasih.